Berikut saya akan memberikan penjelasan untuk cara membuat perencanaan dari jenis usaha fitness dan gym ya. Kita akan mulai perencanaan ini dari pengisian investasi atau asetnya terlebih dahulu. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada modul khusus untuk aset, di mana bisa diisikan data aset yang akan dibeli atau diinvestasikan di sini. Dan di sini sebagai contoh di bagian atas saya hanya menulis singkat renovasi dan interior. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah ada RAB untuk membuat tempat fitness and gym, itu bisa dimasukkan di sini, nggak perlu sampai RAB semuanya ya. Jadi bisa dimasukkan di sini total nilai kerjanya dan dianggap sebagai aset misalnya ya tadi 300 juta. Kemudian perlengkapan gym jika terpisah dari renovasi dan interior ini nilainya misalnya satu paket 100 juta. Tapi kalaupun teman-teman nanti perlengkapan gymnya mau di breakdown di sini misalnya treadmill, kemudian peralatan-peralatan lainnya, bisa di breakdown di sini dan itu bisa diisi sampai 50 item. Ya, kalau tidak tinggal digabungkan saja karena tujuan di sini adalah untuk menghitung nilai aset dan total nilai investasinya. Jadi setelah itu teman bisa mengisikan harganya di sini dan muncul totalnya dan kemudian bisa mulai mengisikan proyeksi pengeluaran kasnya. Sebagai contoh kalau misalnya renovasi dan interior itu dilakukan atau pembuatannya memakan waktu 3 bulan sehingga asumsinya anggap perlengkapan gymnya baru dibeli di bulan ketiga dan itu juga bayar DP dulu misalnya. Ya, jadi bisa dibuat seperti ini. Jadi tidak harus semuanya dibayar di bulan pertama. Ini memang dibuat untuk memudahkan teman-teman dalam mengelola kas ataupun nanti mencari investor-investor di mana secara dana itu tidak semuanya muncul di bulan pertama. Setelah itu teman-teman bisa membagi investasi mana atau aset mana yang masuk dalam alokasi penggunaan modal. Caranya adalah dengan melihat di baris 8 ini, ada kolom di mana teman-teman bisa memilih ya atau tidak atau dikosongkan ya. Kalau kosong itu sama dengan tidak. Sehingga di sini teman-teman bisa melihat bahwa kalau yang dipilih ya di sini, maka seluruh pengeluaran kas yang ada di bawah kolom ini itu akan masuk ke permodalan. Jadi bisa dilihat di bagian permodalan di sini, itu investasi aset masuk di sini. Ya. Setelah itu jangan lupa juga untuk mengisikan kategori penyusutannya. Jadi kategori aset diisikan di sini ya, dipilih nanti agar muncul di kalkulator penyusutan dan dihitung penyusutannya. Ada video terpisah untuk yang ini. Jadi teman-teman hanya tinggal mengisikan, mengisikan perencanaan pengeluaran kas, dan memilih kategori serta memasukkannya ke dalam kategori anggaran modal. Kalaupun nama aset yang ingin dirubah, teman-teman bisa melakukannya di format laporan di bagian aset. Ya, kalau di sini bisa diganti, tapi jangan lupa kalau sudah diganti, di sini perlu dipilih ulang. Setelah itu kita bisa masuk ke investasi non-aset. Yang dimaksud non-aset ini adalah ya tidak ada nilai penyusutannya. Jadi lebih uang habis lah, uang hangus. Dan itu biasanya dibayarkan satu kali. Paling mudah contohnya itu kita lihat adalah kontrak ruko. Di mana di sini bayar sekali misalnya 1 tahun di bulan pertama gitu. Kemudian ini penggunaannya adalah untuk 12 bulan. Kalau di penyusutan istilahnya beban penyusutan, kalau di sini masuknya di amortisasi, sehingga kalau kita lihat ke laporan laba rugi, khusus untuk beban sewa tempat itu akan otomatis dibagi menjadi per bulan. Tapi ingat, ini bukan kasnya, karena kalau kita lihat di kasnya, itu pengeluaran di muka hanya satu di depan. Jadi memang berbeda proyeksi laba rugi dan proyeksi kas. Jadi kalau sudah diisi periodenya, tadi kan 1 periode 12 bulan, kemudian kita bisa mengkategorikan mana yang masuk dalam anggaran modalnya, mana yang tidak masuk anggaran modal. Jadi di sini asumsinya yang 3 baris pertama masuk dalam anggaran modal, kita bisa pilih ya di sini. Ini modalnya bukan ke kanan seperti aset tadi karena asumsinya pembayaran hanya 1 kali. Jadi untuk mempermudah bisa memilih langsung setiap barisnya ini mana yang masuk anggaran modalnya. Jadi kalau kita lihat di bagian permodalan, itu masuk ke investasi non aset nilainya sekian.
Kemudian jangan lupa juga untuk mengisikan kategori dari bebannya di sini. Ya. Setelah itu kita bisa masuk ke bagian perencanaannya. Nah, untuk fitness dan gym, ini ada beberapa asumsi yang bisa dibuat. Tapi di sini diambil asumsi di mana yang dilihat adalah pembayaran kasnya berdasarkan dia sistem membership-nya berapa bulan. Ya. Jadi kita buat begini. Ya. Jadi di sini ada 12 baris ya. Ini kita bisa isikan nama-nama membernya. Nama-nama bebas. Kemudian bisa dipilih paket bulanannya. Paket member 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Maksimum hanya 12 bulan di sini. Kemudian pilih harga paketnya. Jadi di sini seperti dilihat ada paket diamond, ini ada 6 bulan, ini ada beda harga karena mungkin siapa tahu teman-teman ingin menerapkan misalnya diamond yang 6 bulan itu adalah tanpa PT gitu misalnya. Kemudian diamond plus adalah 6 bulan dengan PT personal trainer ya. Jadi ada tambahan cost. Harga paketnya adalah 2,5. Tapi macam ini kan harga masih asumsi ya. Harga realnya mungkin teman-teman bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung fasilitas yang teman-teman tawarkan. Per bulannya kira-kira jatuhnya sekian. Kemudian ini target baru per bulan selama 1 tahun. Jadi teman, ini saya pengen punya target ada 10 member baru per bulan untuk yang pengambilan 1 bulan. Kemudian ada 6 untuk yang pengambilan 2 bulan. Sehingga nanti akan didapat angka total selama 1 tahun. Kenapa saya bilang 1 tahun? Karena ini 1 tahun pertama, tahun kedua dan kelima nanti asumsinya ada pertumbuhan. Jadi dapat total angkanya sekian. Hanya saja kita kan melihatnya begini. Kalau baru per bulan 10 tidak dibuat flat bahwa bulan ini 10, bulan kedua 10, bulan ketiga 10. Jadi ini dibuat karena ini asumsinya usaha baru. Jadi ada distribusi. Ya, jadi 120 ini tidak terdistribusi rata 10 per bulan, tapi terdistribusi sesuai dengan persentase yang kita masukkan di sini. Jadi kalau 1 tahun itu 100%, untuk bisa 10 per bulan itu sama dengan 8%. 8,3. Jadi kalau kita masukkan 8,3, ya terlihat ini 10. Angkanya sama dengan baru per bulannya. Tapi ini kita asumsinya mulai dari awal. Ya tadi 2,5% dulu, kemudian 5%, ini angkanya bebas. Hingga diisi sampai bulan ke-12. Ya. Ini silakan dirubah-rubah, hanya saja pastikan bahwa totalnya tetap 100%. Jadi kalau misalnya ini di bulan pertamanya ini terlalu rendah 4%. Ini kan berubah jadi 101. Ini harus disesuaikan lagi yang mungkin bulan ke-6-nya turun jadi 8,5%. Ya, untuk memastikan bahwa ini jadi 100% lagi. Jadi angka member baru ini akan dihitung, kemudian di bagian bawah itu ada tabel yang member berdasarkan pembayaran. Kenapa dibuat begini? Karena kan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bayar 1 bulan itu mudah. 3 bulan dia pasti bayar. Nah sekarang kalau yang 6 bulan, pasti kan dia bayarnya tiap 6 bulan sekali. Jadi sebenarnya bisa dua nih. Kalau kita hanya membuatnya proyeksi secara laba rugi, ya otomatis jatuhnya bulanan. Tapi secara cash-nya gimana? Nah, secara cash-nya agak repot memang pada akhirnya. Jadi dibuat pendekatannya kalau laba rugi mudah, tapi cash-nya mungkin nggak realistis. Ya, bayar 6 bulan tetap aja dihitungnya setiap bulan gitu. Secara target laba rugi mungkin secara perhitungan realistis, tapi secara cash-nya gimana ngitungnya, dan itu memang kesulitan beberapa yang pernah meminta pendapat bagaimana cara menghitungnya kalau pembayarannya jatuhnya tidak tiap bulan, itu ngitungnya gimana gitu kan. Kemudian di tabel bagian bawah ini ada pembagian dari member di atas tadi yang sudah dikelompokkan berdasarkan bulan-bulannya. Jadi kalau yang 1 bulan tidak ada perubahan 5, 6, 8, kemudian karena hanya ada 1 paket. Kemudian kalau yang 6 bulan ini kan ada 2 paket, akan dijumlahkan totalnya 66, ya karena ini 33. Kemudian akan dirata-ratakan harganya, harga per bulannya. Harga paket rata-ratanya. Setelah itu ada total member berdasarkan bulan.
Jadi ini hanya penjumlahan biasa, jadi member baru akan ditambahkan setiap bulannya, jadi ini tidak ada yang perlu diperhatikan di sini, karena ini hanya penjumlahan biasa. Kemudian, tabel berikutnya pembagian member berdasarkan pembayaran paket. Oke, jadi ini yang sedikit ada perhitungannya, di mana teman-teman perhatikan ya, ini akan berbeda berhitungnya. Kalau hanya 1 bulan semua tidak ada masalah. Ya, 5, 6, 8 berarti ya bulan berikutnya ada 11 lagi yang bayar, 11 tambah 8, 19. Ya, 5, 11, 19. Nah, kalau yang 2 bulan, ini kan 3, 4, 5. Oke, ini kan berarti yang 2 bulan, bulan pertama dia bayar untuk 2 bulan. Dia baru bayar lagi di bulan ketiga. Berarti itu adalah 3, 4, baru di sini 5 tambah 3, 8. Jadi 3, 4, 8. Jadi kita lihat lagi pembayaran paketnya, 3, 4, 8. Ya. Kemudian sama, kita lihat lagi berikutnya, 4 ini dia akan bayar lagi di bulan keempat, berarti ini ada 6 tambah 4, 10. Kita cek lagi di sini, ini ada 10. Nah, kemudian di bulan kelima, ini kan berarti nambah lagi nih. Bulan kelima, 3 tambah 5, 8, 8 tambah 6. Jadi akan ada 14. Jadi kita cek di sini 14. Demikian juga yang 3 bulan. 3 bulan berarti per 3 bulan. Jadi 5, 11, 19, baru bayar lagi yang 5 ini di bulan keempat. 34 di sini. Jadi kita cek lagi ke bawah. 5, 6, 8. 5, 6, 8, 15. Kita cek tadi yang bulan keempat. Ya. 5, 6, 8, 10. Berarti 10 tambah 5, 15. Demikian juga seterusnya, sehingga nantinya pada saat pendapatan, ini kan didasarkan terhadap pembayaran mereka yang per bulannya, pembayaran paketnya. Ini langsung dikalikan. Sehingga kita bisa mendapatkan pembayaran paket sesuai dengan bulan-bulan mereka bayarnya. Ya. Jadi, di sini nanti bisa terlihat total di atas, kemudian ada pembayaran member baru, dan pembayaran member top up atau yang melanjutkan tadi. Ya. Di sini teman-teman bisa mengisikan kategorinya, pendapatan member baru di sini. Ya, sudah dicontohnya tinggal diikuti. Kemudian ini pembayaran member top up. Jika teman-teman ingin merubah kategorinya sama dengan yang lain-lain, bisa mengubahnya di format laporan di bagian pendapatan ini. Ya. Dan jangan lupa juga untuk dipilih ulang di bagian pendapatan HPP-nya. Jadi di sini kemudian teman-teman bisa melanjutkan pendapatan lain-lain yang berhubungan dengan member baru. Jadi bisa diisikan harganya di sini ya. Kemudian persen member barunya, apakah dikenakan terhadap 100% membernya atau hanya 80% ya. Jadi ini hanya perkalian biasa, akan dikalikan total membernya dikalikan 250 dan ini sesuai pendaftaran member baru per bulannya yang di atas ini. Total member berdasarkan yang di atas ini total member baru berdasarkan bulannya. Ini atau ini sama ya kan? Setelah itu ada pendapatan lain-lain dari total membernya. Jadi kalau tadi total membernya kan sudah ada. Jadi dia tidak ke baru, tidak ke lama, tapi ke total membernya. Itu bisa diisikan di sini. Harganya dan persen membernya. Apakah hanya, ini kan misalnya ada produk kesehatan yang membeli ya 10% dari total member. Apa bedanya yang kesehatan di sini sama kesehatan di sini? Kalau ini lebih ke member barunya, ini lebih ke total membernya. Kalau di sini mau dihilangkan hanya satu saja di total member juga bisa, nggak ada masalah ya. Kemudian kita bisa ke bagian HPP, di mana di sini bisa diisikan HPP dari pendapatan-pendapatan di atas tadi ya. Jadi di sini di bagian atas ini ada HPP member baru dan HPP total member. Yang dimaksud HPP member baru itu adalah biaya yang keluar pada saat ada member baru. Misalnya kalau yang biaya membership berkaitan dengan harga paket tadi ya. Jadi kalau misalnya per paket itu ada HPP misalnya 200.000, anggap aja tadi gelondongan 200.000 entah untuk apa. Teman-teman bisa masukkan di sini dan nanti di sini akan dikalikan langsung dengan member barunya.
Tapi kalau mau di breakdown di sini 0, misalnya tadi HPP-nya seperti ada task member, ada handuk member, ada kaos dan lain-lain. Teman-teman bisa diisikan di sini, misalnya tadi 150.000, kemudian 100.000, kemudian misalnya kalau ada PT, ya, di sini bisa diisikan nilainya, HPP-nya, nanti kemudian persentase member yang mengambil. Ya, ada berapa persen. Nanti akan dikalikan langsung dengan total member baru yang di atas ini. Demikian juga untuk total member diisi di sini. Ya, jangan lupa juga diisi persentase membernya di sini ya. Jadi diisikan persentase membernya di sini. Kemudian jangan juga dilupakan untuk mengisikan HPP-nya. Jadi memilih HPP di sini dan kalau mau dirubah sama di format laporan keuangan. Itu untuk pengisian pendapatan HPP-nya sehingga nanti kalau kita melihat di bagian proyeksi laba rugi bulanan ya ataupun laba atau arus kas atau mungkin yang langsung 5 tahun saja akan terlihat pendapatan totalnya. Ya ini dasarnya adalah berdasarkan pembayaran per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan yang sudah dijumlahkan sesuai kapan dia bayarnya. Ya, ini adalah totalnya. Kemudian kita bisa masuk ke biaya tetap operasional. Jadi, satu lagi mungkin ada yang terlupa di bagian pendapatan HPP tadi. Di bagian atas, bagian 7, ini ada anggaran modal atau HPP. Jadi kalau kita lihat di permodalan, biaya variabel ini 0. Ya. Asumsinya tidak ada modal yang dikeluarkan untuk HPP-nya. Tapi kalau misalnya di HPP yang muncul, ada investasi dulu yang masuk dari modal, kita bisa memilih ya di sini. Ini saya kasih contoh satu, di mana seluruh HPP di bulan ini, HPP itu yang bawah ya, yang paling bawah. Apakah itu member baru, apakah itu produknya ya. Nanti akan muncul, kemudian kita bisa ke bagian HPP, di mana di sini bisa diisikan HPP dari pendapatan-pendapatan di atas tadi ya. Jadi di sini di bagian atas ini ada HPP member baru dan HPP total member. Yang dimaksud HPP member baru itu adalah biaya yang keluar pada saat ada member baru. Misalnya kalau yang biaya membership berkaitan dengan harga paket tadi ya. Jadi kalau misalnya per paket itu ada HPP misalnya 200.000, anggap aja tadi gelondongan 200.000 entah untuk apa. Teman-teman bisa masukkan di sini dan nanti di sini akan dikalikan langsung dengan member barunya. Tapi kalau mau di breakdown di sini 0, misalnya tadi HPP-nya seperti ada task member, ada handuk member, ada kaos dan lain-lain. Teman-teman bisa diisikan di sini, misalnya tadi 150.000, kemudian 100.000, kemudian misalnya kalau ada PT, ya, di sini bisa diisikan nilainya, HPP-nya, nanti kemudian persentase member yang mengambil. Ya, ada berapa persen. Nanti akan dikalikan langsung dengan total member baru yang di atas ini. Demikian juga untuk total member diisi di sini. Ya, jangan lupa juga diisi persentase membernya di sini ya. Jadi diisikan persentase membernya di sini. Kemudian jangan juga dilupakan untuk mengisikan HPP-nya. Jadi memilih HPP di sini dan kalau mau dirubah sama di format laporan keuangan. Itu untuk pengisian pendapatan HPP-nya sehingga nanti kalau kita melihat di bagian proyeksi laba rugi bulanan ya ataupun laba atau arus kas atau mungkin yang langsung 5 tahun saja akan terlihat pendapatan totalnya. Ya ini dasarnya adalah berdasarkan pembayaran per bulan, per 2 bulan, per 3 bulan yang sudah dijumlahkan sesuai kapan dia bayarnya. Ya, ini adalah totalnya. Kemudian kita bisa masuk ke biaya tetap operasional. Jadi, satu lagi mungkin ada yang terlupa di bagian pendapatan HPP tadi. Di bagian atas, bagian 7, ini ada anggaran modal atau HPP.
Jadi kalau kita lihat di permodalan, biaya variabel ini 0. Ya. Asumsinya tidak ada modal yang dikeluarkan untuk HPP-nya. Tapi kalau misalnya di HPP yang muncul, ada investasi dulu yang masuk dari modal, kita bisa memilih ya di sini. Ini saya kasih contoh satu, di mana seluruh HPP di bulan ini, HPP itu yang bawah ya, yang paling bawah. Apakah itu member baru, apakah itu produknya ya. Nanti akan muncul permodalan 6,5 juta. Ya, ini berdasarkan tadi yang pendapatan HPP di kolom ini. Oke, sekarang kita masuk ke biaya tetap operasional. Jadi di sini teman-teman bisa mengisikan item-item yang akan dikeluarkan pembayarannya secara rutin bulanan. Isikan namanya di sini, kemudian biaya per bulannya dan total biaya per bulannya akan mengalihkan otomatis ya. Yang perlu diperhatikan di sini tidak harus semuanya diisi di awal. Jadi asumsinya adalah kalau misalnya baru jalan di bulan ketiga, teman-teman bisa mengisikannya di bulan ketiga. Seperti ini. Ini dihapus. Dan juga tidak semuanya harus diisi di depan. Misalnya tadi trainer baru ada di bulan kelima. Dan itu mungkin satu orang dulu trainernya. Gitu kan. Baru kemudian nanti sisanya menyusul. Jadi tidak harus diisi semuanya di depan. Telepon juga sama gitu misalnya. Baru bulan keempat ada. Jadi di sini bisa diisikan menyesuaikan dengan asumsi teman-teman yang akan menjalankan usahanya. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus menggolongkan berapa bulan kira-kira akan mengambil modal. Jadi ditanggung oleh modal. Sama caranya dengan memilih di baris ke-8 ini, memilih ya, maka kolom yang ada di bawah kata ya ini akan masuk ke permodalan. Bisa kita lihat di permodalan, dia ada di biaya tetap. Kemudian jangan lupa juga untuk memilih nama bebannya di sini. Jadi pada dasarnya kita sudah menyelesaikan seluruh asumsi dasar dari usaha fitness and gym. Setelah itu kita bisa masuk ke permodalan di mana di sini sudah ditotalkan kebutuhan modal berdasarkan asumsi-asumsi tadi. Jadi kita juga bisa dua arah di sini. Dalam artian kalau memang kita sudah punya modal, kita tinggal masukkan modalnya di sini, kemudian kita breakdown, atau kita pengen tahu modalnya dulu, kita hitung dan baru kita cari modalnya. Dan di sini untuk mengisikan permodalan bisa diisikan nama pemilik modalnya, kategori saham dan jumlahnya di sini. Kemudian diterimanya per bulan berapa. Setelah itu, jika ada pinjaman bisa diisikan nama banknya, bunganya, tenornya, dan jumlahnya, serta diterimanya di bulan berapa. Nanti akan dijumlah di bagian pengeluaran kas. Sehingga di sini asumsinya anggap ada modal 1,2 M, dan total kebutuhannya 994 juta. Berarti ini sudah lebih dari cukup, sehingga masih ada cadangan 200. Bisa dua arah, dalam artian modalnya lebih dari cukup, coba di breakdown lagi atau asumsinya ada yang dirubah lagi sehingga mendekati di angka modal atau dibalik. Modalnya ternyata hanya 1M totalnya, pinjamannya tidak ada. Jadi terlalu mepet, jadi dirubah lagi asumsinya agar mendekati dengan modal yang ada. Jadi ini bisa bolak-balik aplikasinya dan semuanya akan tetap update secara otomatis. Setelah itu ada analisa kelayakan usaha. Di bagian analisa kelayakan usaha ini, teman-teman bisa melihat hasil perhitungan dari asumsi-asumsi yang teman isikan ke perhitungan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang umum. Jadi paling mudah di sini ya kriteria payback periodnya. Kalau teman-teman menargetkan balik kurang dari 36 bulan, teman-teman bisa merubahnya di kolom kriteria ini, di mana kriteria ini kan sifatnya subjektif juga. Jadi teman-teman bisa mengisikan, sudah ada angka defaultnya, jadi sesuai dengan target teman-teman. Kalau tadi misalnya 36 bulan, dan kalau kita lihat ke depan, ini semua warnanya hijau nih. Artinya apa? Artinya seluruh asumsi yang teman-teman isikan, itu secara parameter kelayakan usaha layak untuk dijalankan. Ya, layak untuk dijalankan dengan asumsi di atas kertas ya, bukan realitasnya. Tapi kalau kriterianya teman-teman rubah, jadi misalnya dirubah, saya pengen balik modalnya adalah 10 bulan gitu. Nah, kalau kita lihat ke depan, dia menjadi merah. Ini asumsinya adalah
bukan tidak dijalankan, berarti asumsinya itu belum memenuhi salah satu kriteria dari seluruh kriteria yang ada. Oke, saya kira itu untuk pengisian perencanaan usahanya.